Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nida Arif. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana menjadi penjamin atau sponsor bagi orang asing. Oke, stay tune. Setiap warga asing yang berada di Indonesia itu wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Jadi penjamin atau sponsor adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Jadi ini sebelum kita lanjut ke visa ya, kalau visa online kan kita langkah pertama itu register menjadi penjamin ya, langkah berikutnya baru mengajukan visanya. Jadi ini yang saya sharing di sini adalah langkah pertama. Sebelumnya perlu diketahui dulu ya, kewajiban penjamin itu antara lain bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya selama berada di wilayah Indonesia. Kemudian penjamin wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, kelahiran, kematian, atau pernikahan, status keimigrasian, dan perubahan alamatnya. Penjamin juga wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut 1. Telah habis masa berlaku izin tinggalnya. Yang kedua, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Nah, itu kewajibannya ya. Sebelum kita mengklik lanjut ya, kita harus memahami dulu aturan-aturan tersebut. Kemudian setelah itu kita daftar sebagai sponsor atau penjamin. Daftarnya online ya. Siapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai penjamin, antara lain KTP, kartu keluarga, akte kelahiran. Semuanya ini di-scan ya, berwarna. Itu bentuknya JPEG atau JPG, ukuran minimum 50 KB atau maksimum 400 KB, disimpan ya. Yuk sekarang kita mulai masuk ke imigrasi GoID. Buka, klik visa online ya, di beranda klik visa online, keluar layar seperti ini, kemudian klik registrasi. Habis klik registrasi akan keluar layar seperti di bawah ini. Klik perorangan, untuk sponsor perorangan ya, bukan perusahaan. Akan muncul layar seperti ini. Data pemohon isi sesuai dengan data penjamin. Datanya seperti ini ya, gambarnya di layar nanti. Isi data sesuai dengan yang tercantum pada KTP penjamin. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan, harus sama plek. Nama pengguna boleh apa saja, tidak harus sama dengan nama di KTP, itu hanya user ID ya. Untuk kemudahan aplikasi dalam hal korespondensi, sarankan pakai Gmail ya. Oke, selesai mengisi data penjamin, klik lanjutkan. Pada dokumen pendukung akan keluar layar seperti ini. Kemudian di-upload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tadi ya. Selesai upload, maka klik lanjutkan. Pada layar ketentuan akan keluar seperti ini ya. Dibaca baik-baik ketentuannya. Bila sudah paham dan setuju, klik setuju. Kemudian secara otomatis kita akan menerima notifikasi email seperti ini nih gambarnya. Data kita akan diverifikasi secara sistem. Apabila disetujui sebagai penjamin atau sponsor, maka dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam kita akan menerima by email berupa pemberitahuan persetujuan sebagai penjamin. Bentuk emailnya kayak gini. Di situ akan dicantumkan juga kartu penjamin lengkap dengan nama kita dan judul penjaminnya. Dalam email persetujuan tersebut juga kita akan diberikan username dan password. Nah, selesailah kita melakukan pendaftaran sebagai sponsor. Kita bisa masuk dengan user ID dan password yang diberikan melalui email tersebut ya. Berikutnya lanjut ke visa online. Tapi sebelumnya ini ya saya kasih saran ya, hati-hati dalam mengisi data penjamin. Karena biasanya kegagalan atau penolakan sering dikarenakan hal seperti ini nih. Data yang diinput tidak sama atau tidak sesuai dengan yang terlampir di KTP ya. Terus kemudian kesalahan ketik atau jenis lampiran biasanya tidak sesuai. Harus JPEG atau JPG, bukan hasil foto. Bila permohonan kita ditolak, itu gampang kok. Kita bikin lagi aja, tapi nggak bisa pakai nama pengguna dan email yang sama. Jadi gunakan nama pengguna dan email yang berbeda dari yang sudah diajukan sebelumnya. Gampang kok, itu segampang mengganti user ID. Jadi dicoba aja dilakukan karena biasanya itu kesalahan dari
itu user ID dan password yang sama atau email yang sama. Oke, dicoba ya. Semoga sukses aplikasi menjadi sponsor dan penjaminnya ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Oh ya, silakan di-share bila bermanfaat dan di-like and di-subscribe. Terima kasih ya.